Gimana ya? Kemarin bagaimana caranya menghilangkan ini? Aneh sekali ini. Di mute dulu kali semua ya. Masuk Bu ya. Sekarang kita mulai. Hazihi zawahiru. Ini adalah di qabla au ba'dal ba'si. Baik sebelum atau setelah kebangkitan. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Fatamla'un nafsa adalah itu membuat diri kita rahbah, takut. Udah kebayang sampai sini. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat dan seterusnya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, itu gejala-gejala kiamat yang membuat kita takut. Jadi takutnya nggak usah menunggu terjadi. Baru dengar saja diharapkan menimbulkan rasa takut. Demikian halnya ketika surat ini turun, dibacakan Nabi, musyrikin Mekah pada dengar. Apalagi waktu sirul khauf, menimbulkan sama rasa takut waza'ar dan sama takut yang dahsyat bainan nas di kalangan manusia lafuna wa yusyahidun karena bergantinya tabadul berganti maka ya'lafun yang biasa mereka rasakan dan saksikan. Nah, kebayang ya, umpamanya lagi di pasar, di kantor, di terminal, wal qasdu min ti'dadiha dimaksudkan ti'dad banyaknya hal yang menakutkan. Di antaranya tadi syamsu kuwirat, nujumin kadarat, untuk menimbulkan rasa takut. Wal i'dad, lebih dari itu, bukan berhenti di rasa takut saja, tapi i'dad, mempersiapkan diri liyaumil qiyamah, bagi hari kiamat. Nah, jadi rasa takut yang sengaja Allah nakutin itu positif. Bima yuhaqqiqu lahumun najat wal amna wassalamah. Yaitu persiapan menghadapi hari kiamat yang al-amna, keamanan, wassalamah, dan keselamatan. Keselamatan hari kiamat itu apa modalnya? Iman. Paham itu? Iman. Kalau keselamatan di dunia itu ilmu. Nah, iman modal dasar, tapi kemudian itu baru dasar. Belum bisa menjamin. Yang bisa menjamin plus amal. Itu yang dimaksud wal i'dad liyaumil qiyamah bima yuhaqqiqu lahumun najat wal amna wassalamah. Bahwa inzarun musbaq. Ini adalah peringatan pendahuluan gitu. Jadi informatif kan ayat tadi. Itu peringatan pendahuluan. Walaqad
U'zara man anzar. Sebentar, saya bacanya bagaimana ini. Ya, walaqad a'zara ya, man anzar. Sungguh takut, menjadi takut maksudnya. Orang yang mendapatkan peringatan, artinya menjadikan ayat sebagai peringatan. Walaqad tadammanal inzar, peringatan dimaksud berisi. Apa itu? Muwajahatas natai asyrata alamah lil qiyamah. Apa isi peringatan? Yaitu menghadapi 12 macam tanda kiamat. Tuh siap-siap gitu kurang lebih. Ayo kita siap-siap, kita ngaji gitu. Wahia takwirus syams. Apa itu yang 12? Pertama, digulungnya matahari. Kedua, wankidarun nujum. Berjatuhannya bintang-bintang. Ketiga, watasirul jibal. Diterbangkannya gunung-gunung. Keempat, wata'tilul isyar. Dibiarkannya unta-unta yang lagi mengandung. Kelima, wahasrul wuhush. Dikumpulinnya binatang buas. 6, tasdirul bihar. Dinyalakannya laut. Lautnya tumpah, ditumpahin ke darat, terus dinyalain. Bukan satu laut, semua laut. Oke. Ketujuh, tazwijun nufus. Dipertemukannya ruh dan badannya. Yang ke-8, su'alul mau'udah. Ditanyanya bayi perempuan yang dipendam. 9, nasru sufil a'mal. Dibukanya lembaran amal. 10, kastus sama. Dicabutnya langit. Langit, benda-benda langit maksudnya. Sudah tak punya sunnah lagi, tak punya hukum gravitasi segala macam, nggak punya. Makanya pada jatuh. Kama yuksaful ibham. Seperti dicabutnya, dikesetnya kulit anis zabihah dari sembelihan. Ke-11, tas'irul jahim. Jahim dinyalakan. Ke-12, izlaful jannah. Ai idna'uha. Dideketin. Surga dekat. Nah, fenomena itu sebagai tanda. Tanda itu dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut. Ada pesan, nggak usah takut saat tiba, tapi saat informasi ini harus takut. Takut dimaksud positif, yaitu mendorong kita untuk menambahkan bekal menghadapi kiamat. Gitu. Maka maknanya penting, kalau sudah punya bekal, boleh bisa dibayangkan. Kayak apapun itu menakutkannya, maka menjadi hilang rasa takut. Sudah kebayang? Itu subhanallah, mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang dilindungi oleh Allah karena persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi ahwalul qiyamah. Nggak takut. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat memang harus beda dong orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Wujuhu yauma idzin musfirah. Itu orang beriman. Dhahikatin mustabsyirah. Dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Wa ayyu rahbatin tahdusu.
Hainama yazhabu daw'us sama. Ketakutan macam apa yang akan terjadi kepada kita saat matahari hilang cahayanya? Kita mati lampu saja listrik, tempo hari terjadi 3 hari berturut-turut. Oh, luar biasa. Ya, semua mati lampu, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika, nggak bisa masak, kulkas mati. Tuh, coba kalau ditambahin seminggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Fayazlamul kaun, maka alam semesta gelap. Watatahafatu watatahafatun nujum, bintang berjatuhan. Watasaqat, sama berguguran. Watantasir, berhamburan. Fatazula ma'alimul jamal, maka hilang semua keindahan. Gelap gulita. Watuqla'ul jibal minal ardi, gunung dicabut dari muka bumi. Watasiru fil hawa, habis itu dilempar bertebangan di udara gunung. Fatakunu kasiban muhilan. Kasib sama menakutkan, muhil juga mengerikan, ya, menakutkan. Ai romalan sailan, seperti pasir sailan yang berhamburan. Gampang bagi Allah, kayak kita ngelempar segenggam pasir ke udara. Gampangnya luar biasa. Anak kecil main pasir, lempar-lempar ya. Watusbihu kal ihni, maka gunung bertebaran udah menjadi seperti bulu. Watakunu haba'am mansuro, bahkan bagaikan debu yang berterbangan. Wasaroban, kayak fata morgana, la haqiqata wala wujudalahu, tidak ada bukti dan keberadaannya. Kasarab alladzi laisa bisyai, bagai fata morgana yang enggak ada wujudnya gitu. Wa ta'udul ardu qa'an safsafa, maka bumi pada saat itu menjadi seolah satu ruangan luas, safsafa, yang terhampar. La tara fiha iwajan, engkau tidak melihat di permukaan bumi ada belok-belok. Wala amta, renjulan, nggak ada renjulan. Paham? Masuk ke lobi ruang pertama di mall yang super luas, masih kosong, belum ada meja-meja. Kayak gitu, hamparan. Berada di tengah padang pasir kita gitu. Amta ai irtifaan, artinya tinggi, nggak ada renjulan, nggak ada bukit, nggak ada gunung, rata semua. Fatazulal mut'ah biha, maka hilang rasa nikmat memandang kepadanya, fi ainir ra'i, pada setiap orang. Fa tuhmalun nauqul hawamil, tuhmal dibiarkan. An-nauq, unta yang hamil. Allati fi butuniha auladuha, yang di dalam perutnya ada anaknya. Ba'dal inayati biha, padahal sebelum itu perhatian luar biasa terhadap unta hamil. Li'annaha, karena a'azzu ma takunu 'alal arab, harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Wa hadza 'ala wajhil masal, ini
sebuah gambaran. Li'anna fil qiyamah, sebab di dalam kiamat la takunu naqah asyra. Hakikatnya la takunu, pada hari kiamat tidak ada unta yang hamil. Walakin arada bihi al-masal, tapi itu disebut dalam Al-Qur'an, Allah ingin memberikan gambaran. Gambaran apa? Anna haula yaumil qiyamah, bahwa hal yang menakutkan pada hari kiamat, lau kana lirrajuli naqah asyra, jika seseorang punya unta yang sedang hamil, la'at tolaha, pasti akan dia biarkan. Wastaghala binafsih, maka dia akan sibuk dengan dirinya saja. Apalagi watu syarul wuhush, binatang buas juga dikumpulin. Itu juma dikumpulin hatta yak tasso liba liha membak, sehingga dilakukan kisos satu sama lain. Wa yuqtassu lil jama' minal qurana. Maaf sebentar, fa yaqtassu, ya. Maka yang tidak punya tanduk minta ditegakkan kisos bagi yang punya tanduk. Summa yuqalu laha. Habis sudah dilaksanakan kisos, semua itu. Ada singa, ada gajah, ada harimau, ada cita, semua itu yang kalau kita lihat luar biasa ganasnya. Nanti dikisos. Habis sudah dikisos, terus dibilang, kuni turoba. Jadilah abu kalian semua. Selesai. Nggak ada jahanam bagi mereka. Wahaza huwal ma'nal asah. Inilah makna yang paling sahih. Wakilah hasruha, dan ada juga yang berpendapat binatang buas dikumpulkan, yakni mautuha wahalakuha, maksudnya dimatikan, dihancurkan. Wa ala kulli hal, biar bagaimanapun, tata'azamul makhawifu min ru'yati ma yahdus. Menjadi luar biasa tambah besar hal-hal yang menakutkan itu karena melihat apa yang terjadi, yakni pada hari kiamat. Jadi yang 12 kali disebut iza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, sampai wa idzal mau'udatu su'ilat, sampai uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id, itu substansinya gambaran yang sangat menakutkan. Menakutkan bagi siapa? Bagi yang nggak punya bekal. Apa bekal yang paling mendasar agar tidak takut? Iman. Sebab iman itu bermula dari aman. Aminah, aman. Oke, terus di pola af'alah, jadi amanah. Asalnya amanah. Aminah, aman. Amanah menjadi aman. Masdarnya iman. Maka dari pendekatan bahasa, iman bisa dimaknai dan harus dimaknai sesuatu yang membuat kita aman. Tuh. Udah kebayang? Aman dimaksud bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan iman yang kita miliki di dalam dada, maka muncul aman. Aman kata lainnya tenang. Tenang bahasa Arabnya sakinah. Sakinah basicnya iman. Nah,
Maka Allah ketika menyuruh Nabi Adam dan Hawa masuk ke dalam surga, tuh pakai kata-kata uskun. Sakinah, bukan udkhul. Udkhul masuk. Apa artinya masuk kalau nggak tenang? Jadi substansi surga itu tenang. Kalau substansi surga tenang, ngapain nunggu di akhirat? Orang beriman emang sejak di dunia adalah orang yang paling tenang. Karena dia membawa iman. Iman adanya di dada. Kemana dia pergi, dia bawa-bawa. Bawa iman, bawa ketenangan. Andai kata saja masuk ke dalam api kayak Nabi Ibrahim, maka api jadi dingin. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada surga. Gitu. Maka strata kita mengetes itu, ada mati listrik, tenang apa enggak, gitu kurang lebih. Ada tsunami, tinggal di pantai, tenang apa enggak. Ada gunung mau meletus, tinggal di lereng, tenang apa enggak. Dalam konsep tadi, seharusnya tenang. Sebab mau di lereng gunung saat akan meletus, mau di pantai saat akan tsunami, tidak di lereng gunung dan tidak di pantai, semuanya akan mati. Tenang apa enggak? Tenang. Kalau itu sudah dimiliki, maka nanti ketika terjadi kiamat, iya dong, logik. Tenang. Bukan cuma tenang dalam rasa, karena Allah sudah menginformasikan, memberikan ketenangan itu. Huru-hara yang ada itu kan buat mereka yang tidak beriman. Itu kurang lebih. Oke, berikutnya Pak Jamal. Watus jarul bihar. Tusjar artinya dinyalakan. Kalau tidak salah nanti juga kita akan peroleh informasi. Hari kiamat laut tumpah. Semuanya ke darat, maka jadi kosong. Dan di bawah laut banyak gunung. Gunungnya berapi. Maka itu menjadi aktif. Luar biasa menyala dia. Bukan 1, 2, 3 laut. Tapi dari sekian laut yang ada di permukaan bumi, masuk danaunya, sungainya, itu dijadikan satu. Jadikan satu. Nah, luas daratan sama lautan saja, secara ilmiah, mana lebih luas? Lautan. Sehingga permukaan bumi ya semuanya lautan. Lautannya udah kosong, maka isinya api. Ini dia. Ya, tusjarul bihar. Ayatnya waidzal biharu sujirat. Ai tuqadu iqadan syadidan. Artinya dinyalakan dengan dahsyat. Watasirul bihar wal ard kulluha bisatan wahidan. Maka laut dan bumi menjadi satu hamparan. Bi ayyam la'ah makanal bihar biturabil jibal. Di mana lautan akan dipenuhi dengan debu gunung-gunung. Fatazul surat fatazula suratu jamalil bahar. Maka hilanglah gambaran keindahan laut. Kita jalan-jalan ke pantai kan melihat keindahannya. Nah, nanti hilang keindahan itu. Jamal bahri fi mashhadit tabi'ah, seperti yang kita lihat, kita saksikan dalam fenomena alam. Wa yahdusul ba'su, terjadilah kebangkitan. Fatukronul arwah bil ajsad. Maka dipasangkan ruh-ruh semuanya dengan jasadnya. Nah, watus alul bintu al madfunah hayatan. Maka bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup tus'al, ditanya. An sababi wa'diha wa qatliha. Sebab kenapa dia dipendam dan dibunuh. Tapi yang harus ditangkap
Apa pentingnya? Allah menginformasikan bahwa si bayi dipendam hidup-hidup dulu, nanti kiamat ditanya. Itu yang penting. Ini jawabnya, li taubikhil fa'il. Taubikh menjelekkan. Menjelekkan siapa? Pelaku. Apa artinya? Jelek sekali tuh kelakuan si pelaku. Allah kasih hidup, dia cabut hidup. Maka di sini mengandung makna, bukan cuma bayi yang kehidupannya diambil, tapi semua bentuk pembunuhan itu jelek sekali. Jadi dalam Islam pembunuhan itu dibolehkan cuma pada dua. Pada dua. Yang pertama saat perang. Substansinya membunuh karena bela diri. Tidak perang kalau bela diri, nah itu benarkan. Bunuh. Nah ini kalau itu cuma dibikin-bikin ceritanya bela diri. Dinarasikan sedemikian rupa. Yang kedua, membunuh dibenarkan yaitu saat kisos. Ada orang terbukti secara faktual dia membunuh dan harus dikisos. Maka melakukan kisos itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau harus dipancung lehernya. Ibadah. Tapi iblis bisik-bisikin lewat akal yang bahasa kerennya akal liberal kah? Akal kemanusiaan kah? Oh, itu enggak manusiawi. Tuh, dari sudut itu kemudian ajaran Islam mulai didesak. Akhirnya generasi tertentu model kita menerima itu akal pikiran. Nggak usah dipotong tangan si pencuri. Kan dia masih bisa bertobat. Sayang-sayang tangannya dipotong, nggak ada gantinya. Nggak usah dirajam, kasihan. Nggak mati. Dia kan masih punya hak hidup. Ya atau tidak? Tuh. Jadi yang jelas salah dibetulkan, diselamatkan. Tapi generasi di bawah dan sekitarnya yang berpotensi untuk melakukan itu Allah selamatkan, tapi dia tidak selamatkan. Itu luar biasa keanehannya. Maka jelek sekali. Ini terkait dengan itu, kita bertanya, kenapa harus ditanya litaubikhil fa'il? Walau mihi. Dan jeleknya, laum celak. Ala fi'lihi atas perbuatannya, makhofatal hajah. Latar belakang perbuatan bangsa Arab saat itu karena faktor kebutuhan. Kebutuhan luas, wal imlak, takut miskin. Tuh, gitu. Akhirnya kemudian prakteknya di dunia modern emang sih nggak dikubur beneran hidup-hidup. Tapi sebelum keluar kan lebih dahsyat lagi. Baru usia 4 bulan. Ya dah, digugurkan. Sama apa enggak? Digugurkan. Apalagi praktek-praktek apa itu ya? Vasektomi kah? Tubektomi kah? Dan seterusnya. Awis sabi, takut celak. Awil istirqaq. Karena istirqaq, perbudakan. Wali ilhaqil banat bil malaikah. Ini ada pemikiran kenapa dipendem anak perempuan itu bayi perempuan. Ilhaqil banat bil malaikah. Karena mereka punya menghubungkan anak perempuan dengan malaikat. Oke? Loh kok bisa begitu? Li'annahum kanu yaqulun, sebab mereka zaman jahiliyah dulu berpendapat, beranggapan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak perempuan Allah. Maka kalau lahir anak perempuan dianggap malaikat. Ngapain ngurusin malaikat? Itu kurang lebih. Wa kullu dzalika ghairu maqbul. Semuanya tak bisa diterima akal.
fa innaha qutilat bi ghairi dzambin. Dia dibunuh, bayi perempuan itu tanpa dosa. Dahsyat itu. Wa iqabul qatili, dengan demikian azab, iqab, siksa orang yang membunuh, an-nar, api neraka. Rasain gitu seolah-olah Allah berkata. Watun syaru sohaiful a'mal. Ini fenomena kiamat yang lain. Lembaran buku amal dibuka. Bagi-bagiin dibuka. Allati katabatil malaika fiha, buku di mana malaikat nulis di dalamnya ma fa'ala ahluha, yang dilakukan oleh si pemiliknya, pemilik buku. Min khairin wa syarrin, kebaikan atau keburukan. Nah, ditulis tuh. Walaupun seujung rambut. Demikian amanahnya para malaikat. Maka mereka disebut al-amin. Tutwa bil maut. Buku amalan, catatan itu dilipat pada waktu mati. Si A menghembuskan napas terakhir. Maka buku catatannya dilipat. Ya dah? Itu dia yang dimaksud idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Putus amalnya, udah nggak beramal lagi, mati, tutup. Apapun dia profesinya, jabatannya, tutup tuh. Nanti dibuka. Itu dia pada hari kiamat. Ya. Padang mahsyar, dihisab, dikasih tuh bukunya gitu. Wa tunsyaru fi yaumil qiyamah, tunsyar dibuka pada hari kiamat. Fayaqifu kullu insan ala sahifatihi, maka setiap manusia berdiri di lembarannya, di depan lembarannya. Berdiri bukan dalam artian hakiki. Kayak kita terima rapot dulu waktu SD, terus udah masing-masing buka tuh rapot. Ada yang gembira, ada yang setengah gembira, ada yang muram, ada yang kesel dibanting-banting itu buku. Tuh, kayak begitu persis. Itu subhanallah. Ya. Faya'lamu ma fiha. Maka yang bersangkutan tahu apa yang ada di dalamnya. Ada berapa merahnya. Ada yang luar biasa, anak SD bodoh sekali, dia senang rapotnya merah, asik, rapot saya merah. Nanti juga ada yang begitu. Memang di dunianya juga ada yang begitu. Mereka senang, gembira, habis membunuh. Tuh, terus makanya pesta-pesta. Nah, yang kayak begitu berlaku firman Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Udah. Memang dia gembiranya di neraka, kasih kabar gembira saja udah. Gitu. Fayaqul mali hadzal kitab. Kenapa buku ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan sedikit pun baik yang kecil apalagi yang besar. Illa ahsoha. Kecuali dihitung. Ada catatannya. Ya. Iya. Gimana itu, udah kebayang? Iya. WA kita dicatat apa enggak? Pak Tarjani suka WA. Hah? Catat tadi. Apalagi ada dalam surat Qaf itu berbunyi begini. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dari kama kunta minhu tahid, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Oke, slide berikutnya. Watuk syatus sama kama yuksyatul jildu anil kabshi wa ghairihi. Pada saat itu juga dikatakan oleh Allah, diinformasikan saat kiamat, langit tuksat
dikuliti, digulung, sama tuh. Seperti digulungnya kulit dari kambing atau yang lainnya. Potong kerbau. Kerbau balanya hitam. Ya dah? Terus lehernya diputusin. Dengan tenaga luar biasa dipegang itu. Ujung kulit di leher dikeset. Maka dalam konteks ayat ini langit digituin artinya digulung. Kalau gambaran itu sesuai dengan budaya bangsa Arab. Kalau kita digulung enak. Contoh gampang dipahamnya. Apa itu? Gulung karpet. Karpet lebar, selebar langit. Gitu. Terus digulung, udah kebayang. Kita lagi gulung karpet, situ ada semut, ada kecoa, ada apa itu? Gimana jadinya? Wa fi hadza ghayatur rahbah. Oh, ini sangat menakutkan sekali. Gambaran bagi orang mukmin yang sedang berada di atas karpet, lalu karpetnya mau digulung karena kiamat, kan dipisahin dulu itu. Ya apa tidak? Dipisahin dulu apa enggak? Pisahin. Maka kemudian ada informasi, nanti hari kiamat terjadi, orang beriman yang baik-baik udah mulai diangkat. Orang banyak sekali. Para ustadz, para kiai, ya, udah diangkatin. Itu sebenarnya sebuah kesedihan luar biasa. Iya, angkat. Menjadi tambah dekat secara rasional bahwa memang udah dekat kiamat itu. Maka ketika semua yang baik-baik diangkat, itu yang ada yang durhaka semua. Tuh, durhaka semua. Baru dah ditiup trompet. Jadi kiamat. Pertanyaan, mau diangkat sekarang apa nanti kiamat? Wah, ini ada yang jawab nih. Hah? Kayaknya masih pada pengen 1000 tahun lagi. Apa itu pelajarannya? Cerita menakutkan. Banyak-banyak bekal. Bukan persoalan diangkat duluan apa nanti. Bukan. Ya tidak. Tuh. Mau nanti, mau sekarang, mau kapan. Yang penting siap. Tenang. Kayak kita nungguin berangkat. Kloter pertama. Udah di Halim Perdana Kusuma. Mau batal, mau enggak. Udah diatur oleh Allah. Tuh tenang. Ketimbang enggak seperti itu berpikirnya. Merusak dirinya enggak. Waduh, semuanya udah diatur. Kurang lebih begitu. Berangkat apa enggak ada di tangan Allah. Kita punya Allah. Apa artinya punya Allah kok gelisah gitu kurang lebih. Oke. Iya. Wa fi hadza ghayatur rahbah wa tuqadun nar. Lalu neraka dinyalakan lil kufar bagi orang kafir. Wa yazdadu fi ihma'iha. Lalu tambah ihma panas. Wa tudnal jannah. Sementara surga dideketin. Wa tuqarrab minal muttaqin. Tuh dideketin bagi orang yang bertakwa. Fa tahaddad masirul khalaik. Maka menjadi jelaslah tempat kembalinya makhluk. Hina hudusi hadhil waqa'i al-jisam. Ketika terjadi peristiwa besar ini. Ta'lamu kullu nafsin ilmal yakin. Setiap orang tahu betul dengan yakin ma'amilat. Apa yang dia lakukan. Kebaikankah atau keburukan. Ta'rifu maka dia tahu. Masih roha. Tempat kembalinya. Tuh. Gimana sudah dipahami? Sekarang kita nih. Kita udah tahu belum tempat kembali kita? Pada diam baik ya.
Harusnya tahu, Ustaz. Hah? Harusnya tahu. Nah, kenapa pakai harusnya? Diamnya tetap positif. Ya, amalnya belum seberapa gitu. Bu, hati-hati bilang belum seberapa. Loh, iya, dibanding orang-orang dulu kan. Bukan itu yang saya maksud. Mudah-mudahan yang sedikit disempurnakan oleh Allah. Hadisnya berbunyi begini. Ana hadis qudsi lagi. Inna dhanni abdi bi yaumal qiyamah. Tuh. Aku menurut prasangka hambaku pada hari kiamat. Tuh. Dia harus berprasangka baik. Prasangka baik juga harus mampu. Jangan sampai melampaui tingkat atau titik sombong. Itu yang ada. Karena nggak mau sombong tadi. Iya. Jadi kata Pak Tardan, harus. Kita berkata harus menjadi harus bertanggung jawab. Ya kan? Itu kan demikian, semuanya bergantung kepada amal. Ya, tanggung jawab itu amal. Oke, kita teruskan. Ja'a fi sahihain an Adi Ibni Hatim. Ada disebutkan dalam dua kitab hadis sahih Bukhari Muslim dari seseorang bernama Adi. Dia putra Hatim. Dia berkata si Adi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah." Tak ada satu orang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak ngomong oleh Allah. Ma bainahu wa bainahu turjuman. Nggak ada penterjemah di antara dia sama Allah. Fayanzuru aymana minhu. Maka dia melihat apa yang ada di sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddamah. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru as'ama minhu. Maka dia melihat di sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddama baina yadayhi. Kecuali dia melihat apa yang dia lakukannya. Fatastaqbiluhun nar. Maka dia melihat di hadapannya api neraka. Famanistata'a minkum ayyattaqiyan nar. Kita bayangkan kita pada saat itu seperti itu. Maka kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang sanggup menjaga dirinya, melindungi dirinya dari api neraka, tuh yattaqin nar, kondisinya udah kayak begitu. Walau bisik kitamroh, walaupun dengan sebiji korma. Fal yaf'al. Lakukan. Udah bisa diambil kesimpulan. Tadi ketika saya tanya, gimana? Nanti udah yakin belum sekarang masuk surga atau neraka? Yang ada secara psikologis merasa belum cukup. Emangnya untuk masuk neraka banyak amal seperti yang terbayang di sini. Itu bisa jadi hanya sebiji korma. Luar biasa itu. Berarti Bahkan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, ada orang belum beramal, baru berangan-angan masuk Islam. Beriman, langsung diberi kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Karena keinginannya itu memang dilatar belakangi oleh kesungguhan. Dalam surat Yasin tuh ada seseorang namanya Habib An-Najjar. Ketika melihat kaumnya menolak dakwah
guru yang diutus oleh Nabi Isa mengejek, tidak percaya, dia justru mendorong, terima itu ajarannya, terima gitu. Akhirnya pendek umur, menjelang wafatnya dia baru berangan, wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa saya enggak gitu. Kenapa saya enggak menyembah zat yang menciptakan diriku? Tuh, akhirnya dia diberi kabar gembira oleh Allah bahwa dia masuk surga. Sehingga dia masih tetap berangan-angan agar kaumnya ikut seperti dia. Apa itu ayatnya Pak Jamal? Ya laitani qaddamtu. Apa itu? Coba siapa bantu? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terus ada yang ada qaddamtu li hayati, bukan itu. Ini lupa nih. Karena ngelihat apa namanya? Ahli surga di depan saya. Apa? Siapa udah ingat? Kesimpulannya tuh orang baru angan-angan terus masuk surga. Bukan berarti kita merasa belum punya amal itu negatif, bukan. Tetapi hadis ini justru memberikan optimisme. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, ana inda dzanni 'abdi bi yaumil qiyamah. Terutama itu dimunculkan saat sedang sakaratul maut, harus berbaik sangka kepada Allah. Itu iya. Buktinya ini secara apa namanya? Secara eksplisit disebutkan famanis tato aminkum ayyattaqiyan nar, siapa di antara kalian mampu menjaga dirinya dari neraka walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sebutir korma, fal yaf'al. Lagi-lagi memberikan pelajaran bahwa yang dilihat oleh Allah bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitasnya yaitu pada ikhlas. Ya, berikutnya ini. Al-halfu li isbati sidqil wahyil Qur'ani. Al-halaf artinya sumpah. Sumpah. Umpamanya was-sama'i wat-tariq wasyamsi waduhaha wal qamar, itu sumpah. Dalam hal ini ada tersirat sumpah. Bukan tersurat. Kalau yang tersurat tadi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wadduha wal laili idza saja wal asri, itu tersurat. Paham? Tapi kalau idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal biharu sujirat, itu tersirat sumpah. Kata mufasir gitu. Sumpah menegaskan. Kok bisa dilihat di situ tersurat sumpah? Karena di sana ada jawabnya. Jawab itu ada dua kemungkinan dari syarat, dari sumpah qasam. Oke, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ada alimat nafsum ma ahdarat, gitu kalau nggak salah. Itu jawabnya. Maka di sini al-halfu li isbatil wahyi. Allah bersumpah yaitu untuk memantapkan kebenaran wahyu Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Ya, slide berikutnya. Selesai. 1 sampai 14. Ini berikutnya. Ayat 15 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah, akunya Allah.
dengan bintang-bintang yang timbul tenggelam. Itu khunnas. Ya, khunnas timbul tenggelam. Kalau malam timbul, kalau siang tenggelam. Al-jawaril kunnas. Jawari yang berjalan, beredar. Al-kunnas di garis edarnya. Wal-laili iza as'as. Demi malam iza as'as. As'as artinya beranjak gelap. Matahari di sebelah barat mulai terbenam. Pada saat cahayanya mulai menghilang, maka gelap mulai datang. Itu dia makna as'as. Allah bersumpah dengan itu, malam. Malam adalah ciptaannya. Nggak ada yang mampu menciptakan malam kayak begitu kecuali dia. Maka di sini Allah menunjukkan kedigdayaan. Itu saja aku mampu. Kalau sekedar menghidupkan orang yang sudah mati, gampang. Halo, halo. Aduh, ini anu lagi nih. Pak Jamal nih. Klik lagi dahsyat nih. Pak Jamalnya lagi Gimana, Ustaz? mengganggu sekali. Coba diapain ya? Kita tutup kuping semua kali ya. Ke pagi hari matahari saat terbit. Maka kemudian datang subuh atau pagi. Maka dalam proses datangnya pagi itu ibarat orang sedang bernapas. Subuh apabila bernapas. Tuh, napas. Kita hirup, kita hembuskan. Kita hirup, kita hembuskan. Itu siapa yang bisa begitu? Gitu. Waduh, masih juga nih. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu yakni Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu adalah kata-kata utusan yang mulia. Utusan yang mulia maksudnya malaikat. Itu ada kata yang dibuang. Maka memahami Al-Quran tanpa bahasa Arab hanya lewat terjemahan saja, ini menjadi sesat, melenceng. Duh, kok Al-Quran kata-kata malaikat? Oh bukan, kata-kata Allah yang dibawa oleh malaikat tuh, gitu lengkapnya. Itu kekuatan. Endazil arsi. Enda di sisi. Zil arti yang punya aras. Siapa maksudnya ini kinayah? Yaitu Allah yang punya aras. Emang siapa? Allah. Di sisi Allah, dia adalah makhluk yang luar biasa kuat. Kuat bukan dalam arti fisikly saja, tapi juga jauh kuat. Ya, kayak ada kata kuat dalam hadis. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if. Orang beriman yang kuat, bukan fisiknya saja, tapi kuat imannya. Makin kokoh. Ya, itu Jibril ditaat sekali oleh para malaikat yang lain. Kata Jibril merah, semua merah. Ikut, nggak bantah. Di samping ditaat, amin. Dia jujur. Nah, terus apa ini? Wa ma sahibukum bimajnun. Gila ini ayat-ayat yang dibawanya. Bahkan julukan mereka terhadap Nabi bukan cuma majnun, sahir, tukang sihir. Ya. Kahin, dukun. Nah, Allah kemudian membantah anggapan mereka, wa ma sahibukum bimajnun.
selalu menyertai. Sohib kan menyertai. Bahkan dakwahnya adalah dalam rangka agar senantiasa mereka besertanya, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Akhirnya Allah bilang, wa ma sahibukum bimajnun. Teman kamu itu bukan gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Nabi pernah melihat Jibril fil ufuk, di ufuk. Kalau lihat ke barat, ujung pandangan kita tuh ufuk paling jauh. Kalau ngelihat ke timur, paling jauh tuh namanya ufuk timur. Tapi hubungannya ngelihat Jibril dangak ke atas. Tuh, Nabi pernah ngelihat bil ufuk. Melihat dengan jelas bentuk aslinya Jibril. Seperti yang dia pulang dari Gua Hira, rencana mau ngambil bekal, di tengah jalan dipanggil dari atas. Muhammad, dia nengok ke atas, itu dia ngelihat. Ya, kemudian saat Mi'raj dia ngelihat lagi bentuk aslinya. Bahkan ada dalam tafsir yang pernah dibaca, hadis menerangkan Nabi meminta kepada Jibril agar ditunjukkan bentuk aslinya. Jibril berkata, oh kamu nggak sanggup. Sanggup. Oke deh. Di mana? Di sana. Bukit Uhud. Oh nggak bisa. Sono nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya bisanya disetujui di Padang Arafah. Dia muncul, Nabi ngelihat. Pas Jibrilnya muncul bentuk yang asli, Nabi bilang, udah. Saking nggak sanggupnya. Paham itu? Iya. Pak Tarjani mau sekarang diperlihatkan bidadari. Jawabnya mau. Terus kata bidadarinya, oh kamu nggak sanggup. Akhirnya mau juga. Di mana? Di mana kira-kira bidadarinya Pak Jamal? Akhirnya pas diliatin, udah stop. Nggak sanggup. Kenapa? Karena dia makhluk akhirat. Fisik kita makhluk dunia. Oleh karena itu, saat dikawinkan, dipasangkan ruh sama jiwa, nanti udah bukan badan fisik, bukan yang di dunia lagi. Sebab kehidupan akhirat sudah. Fisiknya baru lagi. Kalau fisik yang ada di dunia, lalu ada di akhirat, gak sanggup makan anggur surga. Hancur itu lidah. Itu baru anggurnya. Bagaimana kalau bidadarinya? Gitu kurang lebih. Ya, udah jangan diterusin. Itu. Iya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Nabi Muhammad, Nabi Muhammad 'alal ghaibi, terhadap informasi gaib yang ada dalam Al-Qur'an, surga, neraka, hisab, kiamat, kebangkitan, dan segala macam itu bidonin, nggak pelit. Allah informasikan begitu ya begitu, gitu maksudnya. Kok dibilang gila? Fiha sururum marfu'ah, tuh disampaikan. Wa aqwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah. Tuh disampaikan apa adanya. Iya. Tentang neraka umpamanya. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha tuqwa biha jibahuhum. Disetrika. Jidat mereka disetrika. Yang punya emas disimpan aja. Ya, enggak diinfakkan. Apa adanya nih cerita. Ini dia. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, di antaranya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukan kata-kata setan. Rojim terkutuk. Tadinya rojim terlempar, dilempar. Orang berzina, dia muhson, dirajam. Rajam dilempar. Setan ketika cari informasi ke Aras, ke Lauhil Mahfuz. Paham itu? Cari informasi. Kenapa dia cari informasi? Karena kepentingan dukun.
Dukun tak tolong sama setan sama jin. Jin nyari informasi. Gimana besok jadi presiden apa enggak? Umpamanya begitu. Nah, di atas kan lawil mahfuz dijaga malaikat. Lempar dia. Pakai apa itu batu berapi. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tazhabun? Kalau semua bukti Nabi, ada Al-Quran, ada mukjizat, diajak, terus kagak pada mau, kamu mau pergi kemana lagi? Mau cari petunjuk kemana lagi? Gitu kurang lebih. Fa'in atasabun. In huwa illa zikrul lil alamin. Sadarlah bahwa Al-Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam. Nah ini mubalaghah. Paham itu? Bukan cuma buat kamu aja peringatan, buat yang lain juga nanti sampai akhir zaman. Tulil alamin. Bahkan bukan cuma buat manusia saja. Nah, itu kan buat jin, buat malaikat dan yang lainnya. Tapi liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang-orang yang mau tuh menerima jalan lurus. Ini jalan lurus. Bagi yang menerima aja itu jadi peringatan. Tapi kalau enggak ya enggak bisa jadi peringatan. Wa ma tasyauna illa yasyaallah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tak terjadi kecuali Allah menghendakinya. Dia sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Iya. Ada tanya silakan Pak Jamal. Mau diterusin baca apa mau nanya dulu? Kita buka termin tanya jawab, Ustaz. Ya, Ibu Mirah barangkali mau boleh. bertanya. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz tadi kan yang bahwa Allah itu sesuai dengan sangka makhluknya. Terus kalau misalkan orang-orang yang ini yang menganggap bahwa Quran itu hanya sebagai ini gitu bukan untuk yang tidak ini ya, yang tidak berlaku untuk sekarang gitu, itu hanya berlaku untuk 14 abad yang lalu katanya. Tapi dia yakin bahwa itu benar gitu. Itu dan dia menganggap bahwa keyakinan itu juga akan masuk surga juga seperti itu. Pak, terputus-putus. Pertanyaannya diulang lagi, Pak. Juga kayaknya. Halo? Coba. Ya. Bisa diulang Pak Tarjani pertanyaannya. Coba yang lugas. Ya. Mati, Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang berpendapat bahwa Quran itu bukan petunjuk untuk yang sekarang gitu. Itu hanya dari inspirasi saja. Apakah itu juga akan dianggap benar oleh ya? Iya. Jadi dia mau bilang itu biarin aja. Paham itu. Tapi dia orang yakin mau iman boleh, mau kafir boleh. Jadi iman kafir pilihan. Gitu. Baru kita sebagai yang berakal sehat ketika disuruh pilih iman sama kafir, pasti pilih iman. Kalau dia enggak iman, ya punya resikonya. Ya resikonya. Iya. Pak Jamal nih menggema lagi nih. Waduh. Dia beriman juga kepada Quran. Percaya gitu. Tuh.
Jadi saat Pak Tarjani bertanya, suara saya gemanya itu baru muncul. Jadi nggak ketangkep. Mendingan sekali-sekali kita di kelas saja Pak Jamal. Ya betul. Itu ada Bu Yuslim itu sponsornya itu. Muslimannya udah kabur kali. Tuh kan, dikelitikin baru nongol. Sama sekali nggak ketangkap. Malah sebenarnya saya menunggu pertanyaan itu. Wa mata syauna illa Allah itu perdebatan teologis yang luar biasa sangat. Pada konteks apa? Pada konteks masyiah Allah. Ada irodah, ada fi'al. Fi'al ini action. Masyiah milik siapa, irodah milik siapa, action milik siapa antara kita dan Allah, maka kemudian melahirkan aliran teologi. Ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabriyah, ada namanya Asy'ariyah, tuh gitu. Bahkan ujungnya nanti kita bertanya, kita bisa tahu nggak kehendak kita adalah hakikatnya basu terjadi kalau Allah menghendaki. Maka pertanyaan mendasarnya, kita bisa tahu nggak kehendak Allah? Jawabannya bisa. Agama diturunkan itu isinya kehendak Allah. Agama isinya perintah larangan. Kalau diperintah, kita menjalankan sesuai kehendak Allah. Larangan dijauhi, persoalannya kita baru tahu bahwa itu adalah kehendak Allah setelah action. Kalau sebelumnya belum tahu. Di depan ada minuman. Minuman keras, minuman empuk. Yang Allah inginkan kepada kita belum tahu. Baru tahu setelah kita lakukan. Dan hubungannya erat dengan apa itu takdir, apa itu qada. Kita nggak tahu takdir. Itu baru contoh sederhana. Substansinya namanya perbuatan. Maka tema besarnya dalam kajian. Ini muncul lagi. Itu judulnya Af'alul Ibad. Perbuatan hamba. Itu yang tadi dibilang melahirkan aliran teologi. Iya. Pak Jamal masih menggema ini. Tadi udah enak tuh, cuma ya Hilang. Suaranya hilang, Ustaz. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, Bu. Ya, Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Halo? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu pertanyaannya. Kalau dengar arti-artian menggema Ustaz suaranya.
Suara Ustadznya hilang. Hilang. Halo? Ah, Nah, itu udah tuh. bagus. Silakan. Mengenai artian tadi, Ustaz. Iya. Nah, itu di saya yang sekarang menggema ini. Oh iya. Menggema ini kebanyakan sarapan pada pusing Pak Jamal ini. Ini pesawat udah oleng nih Pak Jamal. Dari posisi. Oh, saya menggema.